karena saya itu gaptek itu. Iya, sudah belum? Udah ya Ya Pak ya saya Pak. aja Pak. Saya ya. Ya, Kelihatan Pak. ya, udah bagus ini. Ya, oke. Oke, kita nanti akan ya supaya tahulah mengapa kita ada perkebunan, kenapa kita harus belajar hukum tentang perkebunan, nanti kita akan tahu. Kalau masalah sejarah perkebunan latar belakang ini, semua teman-teman ini sudah pada paham lah. Dan ini nggak perlu saya detilkan, tapi ini cukup kita perkenalkan aja, yaitu prakolonial ya, artinya sebelum terjadinya kolonial, perkebunan rakyat kita itu dulu ya sangat tradisional, artinya tidak banyak pemerintah terkait, tidak pemerintah intervensi. Ini karena masyarakat zaman dulu tradisional ini hanya untuk kepentingan-kepentingan eh, keluarga maupun kelompok besarnya. Nggak pernah memikir tentang perdagangan dan lain sebagainya. Karena zaman dulu ya sekedar hanya untuk memenuhi kebutuhan. Nah perjalanan selanjutnya ternyata masyarakat ini, masyarakat kita, perkebunannya luar biasa bagus dan tercium oleh penjajah-penjajah itu, ya. Nggak tahu asal muasal penjajah ini ya berawal dari mungkin perdagangan-perdagangan antar pulau, antar negara, yang setelah itu ada keinginan ya yang ingin menguasai dari semua usaha-usaha perkebunan rakyat ini, makanya dia secara besar-besaran melakukan pemaksaan, melakukan suatu tekanan-tekanan yang mana ini bisa dikatakanlah penjajahan lah, penjajahan. Yang pertama kali yaitu eh, Belanda. Ya, memang awalnya nggak merasa dagang, tapi setelah mengetahui kekuatan masyarakat, di sana nggak ada organisir, nggak ada kekuatan-kekuatan yang nasional, hingga mudah sekali penguasaan politik perdagangan ini dilakukan VOC yang lama-lama menjadi suatu tekanan-tekanan, suatu intervensi yang sifatnya memaksa. Nah ini bisa dikembangkan pada saat ini ya, apa ya, perkebunan-perkebunan rakyat itu yang terutama masalah kopi, nila, vanili, dan lain sebagainya. Nah, disinilah penjajah merasa berkuasa, merasa punya anggaran, punya kekuatan, hingga memaksa masyarakat kita untuk menanam sesuatu untuk kepentingan mereka. Nah, begitu juga setelah adanya penjajahan Belanda, masuklah perkembangan itu, masuk pendudukan Jepang, di mana Jepang pada saat itu sebetulnya belum sampai ke keinginan untuk menguasai perkebunan, karena dia masih memprioritaskan untuk membangun kekuatan dulu, membangun kekuatan khususnya agar mereka nanti akan lebih eksis. Setelah itu berikutnya politik kedua, dia hanya ingin membangun kebersamaan dulu, kebersamaan sama masyarakat agar dapat dukungan penuh dari masyarakat, hingga dia mengalihkan dia tanaman-tanaman itu untuk kepentingan pangan, karena di negaranya sendiri pun juga pangan agak kesulitan pada zaman itu. Nah, dengan kelicikan itu ya masyarakat sudah ingin mendapatkan suatu kebebasan pada saat itu, hingga apapun alasannya Jepang dengan berbagai macam iming-iming
atau tawaran-tawaran masyarakat kita nggak mau, inginnya merdeka. Nah setelah itu ya setelah kita masuk dalam masa kemerdekaan, yaitu pada masanya Bung Karno, itu juga mulai dibangun kembali pemulihan-pemulihan perkebunan ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik dalam negeri maupun juga masyarakat luas, bahkan sampai ke internasional. Nah dengan penanaman pengembangan baru ini diharapkan masyarakat itu nanti bisa menghasilkan keuntungan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, berlanjut dengan itu, dengan tergulingnya adanya masa Bung Karno, ya, masa Bung Karno, lahirlah Orde Baru, ya, Orde Baru ini mencoba mengembangkan yang lebih bagus lagi, yaitu dengan dimunculkannya Undang-Undang Pokok Agraria, yang di mana Undang-Undang Pokok Agraria ini di dalamnya mengatur tentang masalah juga perkebunan, yang mana pada tahun 1967 telah diterbitkan undang-undang ya penanaman modal. 1 tahun 67 itu penanaman modal, di mana semua yang bisa untuk menghasilkan devisa ini diwajibkan untuk melakukan upaya besar-besaran, salah satunya di sektor perkebunan. Di samping sektor-sektor yang lain, yaitu pertambangan, kehutanan, dan tanaman-tanaman pangan yang lain, serta industri-industri yang lain. Nah, khususnya dalam untuk mendukung di perkebunan ini, pemerintah Orde Baru juga membangun semacam perkebunan-perkebunan pemerintah yang sekarang masuk BUMN, yang dulu dikenal namanya Perkebunan Besar Swasta Nasional. Dan ini yang sekarang menjadi PTP itu. Di samping itu juga untuk mengimbangi supaya tidak dimonopoli oleh pemerintah, ini pemerintah sendiri juga membangun perkebunan inti rakyat, yang mana sekarang juga ada ya di tempat Bapak ya, sekarang juga diwajibkan pembangunan inti. Ya, ya Pak Rudi ya. Oh, Sekarang ada pembangunan kalau inti, sekarang kan di mana perkebunan sekarang lebih diharuskan untuk menyediakan ya, 20% ya Pak. dari luasan Betul. tanam. Ini untuk dijalankan rakyat dengan maksud ya. Jadi nanti yang sejahtera itu tidak hanya pengusaha tetapi bersama rakyat. Nah, selanjutnya pada reformasi kemarin ya telah melahirkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, yang mana dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan daerah mampu mengembangkan potensi sumber daya alamnya itu. Nah, mungkin sampai sekarang juga masih bertatih-tatih, banyak usaha-usaha yang juga mengeluh karena dukungan-dukungan dari pemerintah daerah dan kadang-kadang mendukung, tapi mohon maaf kadang-kadang malah justru menghambat. Ini beberapa survei yang saya lakukan atau beberapa kali menerima keluhan-keluhan dari masyarakat, dan akhirnya tahun 2014 ini juga mengeluarkan Undang-Undang 29 tahun 2014 tentang perkebunan. Itu sekelumit undang-undang atau perjalanan usaha perkebunan. Yang sekarang ini sebetulnya ini masih perlu tambahan, yaitu dengan UCK, Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 11 tahun 2018. Nah, itu perkebunan juga digiatkan kembali. Namun kemarin ada sempat
dilakukan pemberian sementara. Apa ya namanya kalau pemberian sementara itu kemarin? Apa namanya Pak Rudi kemarin pemberian sementara? Apa? Moratorium. Moratorium. Itu tapi sekarang sudah mulai dibuka kembali karena apa untuk mengontrol. Moratorium ini kemarin salah satu konsep yang dari ATR BPN saya membuat dan maksud agar dilakukan penataan kembali, konsolidasi terhadap usaha-usaha perkebunan terutama luasan-luasan lahan ya, luasan-luasan lahan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan ini nantinya akan kita cek dulu, kita monitoring dulu. Karena dari data itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan hak atas tanah yang diterbitkan. Akhirnya banyak tanah terlantar, ya menggarapnya melebihi luasan yang diberikan haknya dan lain sebagainya. Ini mengakibatkan kekisruhan hingga tidak terkontrol, mengakibatkan bisa mempengaruhi di ekonomi perkebunan. Oleh karena itu sudah kita tata ulang dan sekarang sudah mulai kita kembali buka kembali untuk melakukan perbaikan data. Lanjut Mas. Nah ini Undang-Undang 18 2014 ya, nggak salah ini keliru. Mohon maaf belum saya bagi. Dengan keluarnya undang-undang yang baru ini di Indonesia yang lebih detail lagi di sektor agraria dan lebih spesifik di perkebunan. Nah, undang-undang ini punya visi misi ya, yaitu visi jauhnya adalah meningkatkan produktivitas untuk mensejahterakan masyarakat perkebunan. Nah, ini dikandung maksud, jadi perkebunan sekali lagi jangan untuk berpikir untuk kepentingan perusahaan, tapi juga lebih luas seberapa jauh masyarakat ini bisa sejahtera, terutama di sekitar masyarakat. Nah, dampak masyarakat lebih luas ini benar-benar memberikan kontribusi pada negara yang nanti akan disalurkan kepada masyarakat. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu perlu diselenggarakan atau dikelola dan dilindungi, dimanfaatkan terencana, terbuka dan terpadu. Harapannya nanti sekali lagi bisa tercapai apa yang dijanjikan, yaitu untuk kesejahteraan perusahaan maupun masyarakat luas. Juga diharapkan juga bisa memberikan income kepada negara. Nah, untuk itu perlulah namanya payung hukum. Ya, payung hukum itu yang sudah kita terbitkan, ya salah satunya dalam undang-undang ketenagakerjaan yang mana mengharuskan semua usaha-usaha harus bisa didukung dan dikembangkan untuk mendukung tercapainya usaha-usaha yang sehat yang mampu bisa lanjut. Nah, dari undang-undang itu payung hukum tadi, yaitu tadi payung hukum tadi dalam rangka untuk mengatur keseimbangan, mengatur supaya usaha-usaha itu juga tidak saling cakar-menyakar, tidak saling mencakot, tidak saling mengganggu, merusak, baik dari antar pengusaha, antar masyarakat dan sebagainya. Undang-undang ini punya tujuan yang sangat bagus, yaitu usaha meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan penerimaan negara. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas nilai tambah daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan baku industri dalam negeri, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dan ini ya, ini nanti kita pilah, kita wujudkan dalam perkuliahan ini melalui 3 tahapan dalam rangka untuk menindaklanjuti
pencapaian tujuan perkebunan ini. Yang pertama, yaitu kemarin sudah saya sampaikan, ini maaf, tadi ini data, yaitu masalah perizinan. Yang kedua, land clearing dan pembebasan tanah. Ketiga, permohonan hak, pemberian hak atas tanah. Yang ketiga, pengelolaan ya usaha-usaha perkebunan. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat, ya, pemberdayaan masyarakat. Dan ketujuh, penyelesaian sengketa. Keenam. Nah, itu nanti akan kita bagi bertahapan. Sampai di sini ada yang mau memberi saran masukan? Silakan. Sebelum kita masuk ke tema inti, yaitu perizinan. Ya, Pak, lanjut, Pak. Kalau nggak ada, ya Lanjut, Pak. lanjut. Oke, masuk ke masalah perizinan, ke OSS. Bisa ditampilkan ya. Ini baterainya, Pak. Ya, baik. Ini jadi paparan ini sebetulnya ya untuk kebutuhan birokrasi kami. Kami pada saat itu nyusun OSS, yaitu PP nomor 24 tahun 2018. Pada saat itu kami nyusun OSS bersama tim dari Kemenko, Kementerian Koordinator Perekonomian, di mana dalam penyusunan ini kami memasukkan salah satu syarat perizinan, yaitu pertimbangan teknis pertanahan. Nah, perlu saya kenalkan sekarang ya bahwa dalam rangka untuk memberikan perizinan, ya dalam rangka memberikan perizinan segala usaha termasuk perkebunan, itu kita sudah tidak lagi mengenal namanya izin lokasi. Kita kenal ya dulu namanya izin lokasi, Pak ya. Ya, Pak, dulu. Siapa yang pernah nangani Ya, itu? dulu kan pertama itu ini, Pak, keluar ilok. Habis itu naik ke IUP, baru kita urus kadastral, baru ke GU gitu lah. Sederhananya gitu. Nah, kalau itu kan ini terkait dengan masalah awal atau asal atau permulaan kita mengajukan lokasi agar kita bisa membuat satu perizinan atau mengajukan perizinan-perizinan yang lain terkait dengan kegiatannya nanti. Ada yang kita kenal namanya inlok, izin lokasi, ya dulu. Nah, sekarang ini izin lokasi itu sekarang sudah kita rubah namanya, yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, namanya KKPR. Yang mana KKPR ini perizinannya menggunakan metode OSS. Ada yang mengenal OSS? One stop service, Pak. One stop service. Iya, One stop salah, service. Bukan. salah. Itu kalau bahasa Jawanya ojo suwe-suwe. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, OSS itu adalah online single submission. Artinya perizinan dalam satu pintu lah ya. Nah, ini sudah jalan, Pak. Sekarang ini orang yang akan mengajukan lokasi untuk permohonan usaha baru dan sebagainya sudah tidak lagi mengajukan izin lokasi, yaitu melalui OSS yang namanya KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, di mana dalam penyesuaian ini pemohon diwajibkan menginformasikan, memberikan masukan tentang letak atau posisi tanah atau lahan atau areal yang akan dimohon dengan menyampaikan koordinatnya di mana di sana. Ya,
Nah, di sana nanti akan dicek, ya, dicek oleh aplikasi tata ruang ini. Apabila memang sudah sesuai dengan tata ruang, maka nanti akan ada pengkajian oleh namanya FPR, Forum Penataan Ruang. Forum Penataan Ruang ini bekerja manakala di daerah itu atau di wilayah itu atau di pemerintah daerah belum mempunyai rencana detail tata ruang. Nah, ketika mereka itu belum mempunyai detail tata ruang, maka dilakukan penilaian dulu, diberikan penilaian dulu dari namanya ada rekomendasi, ya, kesesuaian kegiatan penataan ruang. Nah, penilaian ini hanya dilakukan sekali lagi manakala di daerah itu tidak mempunyai rencana detail. Nah, terhadap yang belum diatur oleh tata ruang baik nasional maupun daerah, maka lokasi-lokasi itu nanti akan dianalisis dulu, dinilai dulu oleh FPR, Forum Penataan Ruang Tingkat Nasional, nantinya akan mengeluarkan semacam rekomendasi. Ya, kalau rekomendasi nasional. Nah, kalau di daerah terhadap lokasi yang dimohon tidak atau belum diatur dalam rencana detail, nanti akan diberikan rekomendasi oleh Forum Penataan Ruang Daerah. Nah, dari itu nanti setelah memang itu sudah clear, baru nanti diinput di OSS. Nah, setelah diinput OSS, maka di sana akan keluar apakah boleh atau tidak, nanti akan kita nunggu jawaban dari OSS. Lanjut, Mas. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ada kewenangan terkait dengan penerbitan KKPR. Karena di dalam satu sistem itu, di dalam satu aplikasi ini, akan mencakup 3 kewenangan, yaitu baik kewenangan pusat, kewenangan daerah, provinsi, maupun kewenangan kabupaten kota. Di mana kalau kewenangan pusat, ya, merupakan rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional. Ya, vital nasional itu seperti apa? Ya, seperti contoh IKN, ya kan? Artinya yang kebijakan pembangunan nasional yang tidak diatur oleh daerah. Contohnya tadi KN. Yang bersifat strategis nasional, mungkin daerah perbatasan dan sebagainya. Ya, perizinan berusaha merupakan kewenangan kementerian lembaga. Lokasinya berlintas provinsi. Nah, jadi kalau ada suatu kegiatan usaha yang akan mengembangkan di 2 atau 3 provinsi kebetulan, nanti akan diambil alih oleh pusat. Ya, mempunyai risiko usaha itu sangat tinggi. Nah, ini ya contoh mungkin Pertamina, Gas Alam, mungkin semen dan lain sebagainya, itu nggak akan dikeluarkan oleh daerah. Selanjutnya daerah provinsi juga mempunyai kewenangan, diberi kewenangan dalam rangka untuk mengatur itu di dalam satu sistem, ya, pemanfaatan ruang yang berada di daerah khusus ibu kota Jakarta lintas administrasi kabupaten untuk DKI. Kalau yang di daerah provinsi yaitu lintas antar kabupaten. Nah, kalau yang kabupaten ya itu masih di dalam satu wilayahnya. Nah, itu nanti akan dikeluarkan. Lanjut.
Selanjutnya ada PKKPR ya, yang sifatnya otomatis ya, tidak ada lagi rekomendasi-rekomendasi dengan kewenangan, yaitu khususnya usaha yang UMK, yaitu usaha menengah dan kecil. Ya, ini akan secara otomatis diserahkan semua di daerah. Nah, yang sementara yang non UMK yaitu kegiatan-kegiatan industri ya. Ya seperti yang saudara-saudara lihat di sini, ada kawasan ekonomi khusus KEK, kayak seperti yang di mana NTB ya, NTB itu. Nah, kegiatan-kegiatan non UMK ini sudah barang tentu nanti akan jadi penilaian dari KKPR ya, PKKPR ya, panitia kesesuaian kegiatan penataan ruang. Ini yang nantinya ini akan dilakukan oleh OSS langsung. Mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin banyak yang belum tahu ya kinerjanya OSS ya, pekerjaan OSS. Nanti kita tanyakan, kita diskusikan. Lanjut Pak. Nah, perlu saya sampaikan ini lebih teknis terkait dengan perizinan, yang kalau dulu memang izin lokasi itu yang mengeluarkan BPN. Nah, sekarang BPN diberikan satu kegiatan hanya untuk memberikan pertimbangan teknis pertanahan. Mungkin sudah ada yang mendengar ini pertimbangan teknis pertanahan? Belum. Ada yang sudah belum ya? Ini memang suatu hal yang baru, yaitu dengan terbitnya OSS itu kemarin. Ya, OSS ini. Ini pertimbangan teknis pertanahan ini sangat teknis ya di Kementerian ATR dan BPN. Yang mana ini di dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 14 dan 15 ya, pasal lebih menekankan pada perencanaan dan setiap pemegang hak wajib untuk meningkatkan wajib untuk mengelola dan meningkatkan kesuburannya di pasal 14 15 itu. 14 itu perencanaan. Ya, kalau pasal 2 ini pengaturan kewenangan negara dalam mengatur ya, menentukan hak atas tanah, hubungan antara orang dengan orang dan lain sebagainya. Pasal 6 ini mengatur tentang fungsi sosial. Jadi tidak serta-merta pemilik tanah itu menguasai dan memanfaatkan seenaknya sendiri, tidak boleh. Nah, di sana dalam rangka pertimbangan teknis ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu penataan ruang, dan terakhir pakai menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja, di mana Cipta Kerja ini yang mengatur adanya perizinan. Nah, terkait dengan pertimbangan teknis ini, yang melandasi atau yang mendasari peraturan perundangan adalah PP 16 tahun 2004 tentang penata guna tanah, PP 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang, PP 24 tahun 2018 yaitu tentang perizinan berusaha elektronik, ya, yang OSS tadi, online single submission. Kalau di Jawa namanya ora suwe-suwe, ojo suwe-suwe. Nah, selanjutnya ada PP nomor 6 tahun 2021. 21 tahun 2021 PPR atau KKPR itu PP turunan lain, yaitu ya
penjabaran melalui dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, dari sana BPN sudah menindaklanjuti terkait dengan pertimbangan teknis ini yang dari beberapa dasarnya yang melalui PP ini, yaitu Permen ATR nomor 12 tahun 2021, yaitu pertimbangan teknis pertanahan. Yang dulunya ada pertimbangan teknis pertanahan itu, yaitu Permen ATR nomor 17 ya, nomor 17 tahun 2019 tentang izin lokasi yang dulunya ya. Terus Permen ATR BPN nomor 27 tahun 2019 pertimbangan teknis pertanahan. Ini kebetulan semuanya produknya masih ada saya dulu di pusat. Nah, dari dua itu sekarang sudah dirubah, disesuaikan menjadi Permen nomor 12 tahun 2021, yaitu tentang pertimbangan teknis pertanahan. Karena yang izin lokasi ini sudah dicakup dalam OSS itu. Nah, selanjutnya, aduh, sinyalnya agak susah ya. Selanjutnya, Kementerian ATR BPN juga mengeluarkan Permen nomor 12 tahun 2021, di mana Permen tersebut terkait dengan pelaksanaan KKPR dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Nah, itu yang saya katakan nanti ada yang dilakukan oleh namanya EPR, Forum Penataan Ruang, yang bertugas dalam rangka mengontrol tentang kesesuaian kegiatan penataan ruang. Bapak Ibu sekalian, tujuan-tujuan dalam rangka memberikan pertimbangan teknis ini yaitu agar untuk mengawal apakah lokasi yang dimohon untuk kegiatan perkebunan tadi ya memenuhi syarat teknis pertanahan. Nah, teknis pertanahan ini menyangkut ada namanya P4T, yaitu penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Nah, pertimbangan teknis ini nanti dalam rangka untuk memberikan rekomendasi mana yang bisa disetujui, mana yang tidak disetujui dalam rangka kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Dan sekaligus pertimbangan teknis ini nanti akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan memberikan hak atas tanah. Contohnya gimana? Yaitu pertimbangan teknis itu nanti setelah itu ada namanya analisa penggunaan tanah, analisa penguasaan tanah, analisa pemanfaatan tanah. Gimana? Hasil analisa ini ternyata di lapangan ditemukan satu daerah rawa, daerah untuk penyimpanan air, daerah untuk lindung, daerah sempadan dan sebagainya. Itu nanti pertimbangan teknis itu akan mengurai berapa lahan yang nanti bisa dipergunakan, dimohon atau diberikan hak atas tanah, di mana letaknya, luasnya berapa, nanti akan terurai di dalam pertimbangan teknis ini. Oleh karena ini pertimbangan teknis ini sangat-sangat penting dalam rangka baik untuk memberikan izin untuk pengelolaan maupun mendapatkan hak atas tanah. Karena nanti jangan sampai perusahaan itu sendiri merugi, enggak produktif. Tapi kita berikan hak, lah itu juga salah. Padahal itu akan jadi risiko. Padahal kalau nanti itu akan menjadi risiko, bisa-bisa kalau nggak dikerjakan itu akan ditetapkan sebagai tanah terlantar. Oleh karena itu PTP ini ya merupakan pertimbangan yang memuat hasil analisis teknis penatagunaan tanah yang meliputi ketentuan syarat penguasaan pemilikan tanah, pemanfaatan tanah dengan memperhatikan rencana tata ruang, sifat dan jenis hak, kemampuan tanah,
ketersediaan tanah serta kondisi permasalahan pertanahan. Jadi ini juga akan mengurai juga tentang statusnya itu tanah itu siapa, saya yang memiliki atau menguasai. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, saya kira ini materi ini nggak saya lanjut hanya sampai di sini karena kita sudah agak jauh tentang pertimbangan teknis ini. Saya kira itu materi yang dapat kami sampaikan. Kami silakan untuk kita bahas, kita kaji agar kita lebih memahami tentang pertimbangan teknis atau KKPR. Kami silakan pada teman-teman semua yang belum memahami ini. Baik, mulai dari yang awal sampai yang sekarang. Silakan. Pak Indro, mohon bertanya, Ya. Pak. Terkait yang Bapak sampaikan tadi mengenai perizinan ya, Pak. Perizinan tadi kan sudah Pak sampaikan sampai 5 slide ini. Tapi tadi saya belum melihat, artinya sekarang ini kan kalau kita, pemahaman saya nih Pak, sebagai praktisi di lapangan ya Pak, kalau kita mau buka kebun itu pastinya harus sudah status lahannya APL dulu gitu. Kalau dia masih di setelah itu misalnya masih HPK atau masih HP mungkin tidak boleh lah, jadi harus APL dulu. Jadi kalau di dalam yang Bapak sampaikan tadi termasuk pertimbangan teknis tanah yang dilakukan oleh BPN itu apakah masih mengacu itu atau gimana Pak? Dengan adanya OSS tadi. Iya. Kan kalau lewat OSS kan kita nggak ada ilok nih Pak. Kita bisa ngajukan lewat apa tadi itu? Yang singkatannya 4 huruf tadi, yang mana tadi ya? KKPR. Ini kan Iya. KKPR Iya. ini ya. Nah, kalau dulu waktu kita mau buka kebun kan Pak, ilok itu pasti keluarnya di areal yang sudah APL kan Pak, kalau di hutan tuh. Enggak sih, kadang-kadang masih HP pun kadang-kadang masuk lah. Jadi seperti itu Pak dinamikanya. Kalau dulu waktu kita buka kebun tuh, kita dapat ilok gitu, Pak ya. Iloknya sekian ribu hektar gitu ya. Tapi setelah kita status lahannya itu rupanya yang bisa dibuka hanya sekian gitu Pak. Hanya yang APL aja gitu, yang HP nggak bisa, Iya. APK nggak bisa gitu. Nah maksud saya dengan tidak ada ilok, ada KKPR ini apakah masih seperti itu Pak? Tadi kan Bapak nggak nyinggung sama sekali masalah status hutan tuh Pak. Terima kasih Pak. Iya. Ya memang kita nggak akan membicarakan sampai ke sana, Pak. Tetapi itu kan nanti tahapan namanya land clearing dan pembebasan tanah itu. Tahap yang nanti. Jadi tahap ini perizinan, ini seperti yang Bapak sampaikan tadi. Bahwa ketika kita ingin memohon suatu lokasi untuk kegiatan usaha, salah satunya perkebunan. Ya, kita sudah pertama-tama pengusaha sendiri juga berkoordinasi dulu. Ya, berkoordinasi dulu, sebetulnya berkoordinasi dulu apakah sana itu bisa untuk dipergunakan untuk APL atau tidak dan sebagainya. Nah, sebetulnya kalau namanya KKPR ini belum sampai ke sana, Pak. Sebetulnya ini tetap cukup saja mengajukan lokasi dengan areal yang sudah diajukan oleh Bapak melalui titik-titik koordinat yang disampaikan sana. Nah, izin lokasi ini sekali lagi ya Pak, izin lokasi ini tidak 100%. Nanti Bapak bisa menguasai lahannya. Karena kalau nanti dalam satu lokasi diberikan izin katakanlah 10.000 hektar ya Pak ya. Ya. Bapak mungkin mengusahakan dalam rangka pembebasan tanah dengan berbagai macam jenis penguasaan di sana, entah itu kawasan hutan dan sebagainya, itu nggak jadi masalah Pak. Bapak nanti setelah keluarnya KKPR ini, Bapak bergerak untuk melakukan pembebasan tanah. Nah kalau tanah kehutanan gimana? Nah Bapak harus mengajukan izin untuk pengeluaran dari kawasan hutan yang nanti harus jadi APL. Kalau di sana ada tanah masyarakat, Bapak harus membebaskan tanah masyarakat. Kalau nanti ada tanah perkebunan, Bapak juga harus membebaskan dari. Intinya, lokasi itu untuk mewadahi kegiatan Bapak dalam rangka pembebasan tanah. Ya,
artinya tetap aja Pak ya, artinya areal APL yang memang boleh diusahakan perkebunan Pak ya. Kalau dia masih HPK gitu harus diurus pelepasannya dulu ya Pak. Belum nggak apa-apa, belum nggak apa-apa. Karena Bapak hanya memberikan ini dan KKPR ini ya sekali lagi KKPR ini akan dibuat otomatis terkait dengan masalah tata ruang, Pak. Hmm. Nah, kalau tata ruangnya sana kawasan hutan ya, kawasan hutan dan nggak bisa keluarkan, ya Bapak akan terbentur di tata ruang itu. Nah, kalau ada kawasan hutan yang mungkin akan bisa dialihkan jadi APL, kawasan hutan itu nanti tata ruangnya bisa dikembangkan untuk APL. Oh, paham. Artinya Jadi walaupun kalau di sana, Pak, nggih. makanya KKPR ini ya bagaimana bunyi apa yang ada di dalam tata ruang, Pak. Kalau di daerahnya tata ruangnya untuk kawasan hutan, Bapak sampai jebol ya nggak akan bisa keluar izin itu. Oh ya, artinya gini ya Pak. Artinya Ya, kalau misalnya kita punya areal land bank nih misalnya Pak. Tapi land banknya itu mungkin masih banyak lah yang bukan APL, masih ada HPK gitu kan. Berarti hmm. kita mungkin harus sama tata ruang dulu ya. Nanti ke depan memang itu ada rencana untuk dikonversi ke APL atau enggak gitu. Kalau misalnya ada rencana dikonversi, Iya, berarti kita bisa mengurus gitu ya Pak. betul, Pak. Jadi tata ruang itu saya katakan itu sebagai kunci, Blueprintnya gitu Pak. kunci atau pembatas atau guidance-nya Bapak untuk mengajukan permohonan lokasi. Jadi kalau udah tata ruangnya di sana merah untuk pembangun saya sampai kapan pun nggak akan bisa, Pak. Ya, ya, ya. Kehutanan juga tidak akan berani mengeluarkan itu akan jadi APL. Ketika itu sudah akan APL, pasti nanti akan dilakukan perubahan tata ruang dulu. Ya. Paham, Pak ya? Jadi sekali lagi KKPRI kuncinya adalah di tata ruang. Kecuali, tadi sudah disebutkan, kecuali Belum ada tata itu ruangnya. merupakan satu kebijakan nasional, program strategis, contoh IKN. Walaupun di kawasan hutan, tata ruangnya kawasan hutan, itu nanti akan dibuatkan rekomendasi dari FPR pusat, ya, termasuk perkebunan ini. Ya. Umpamanya Bapak ngajukan permohonan di kawasan hutan, tetapi kehutanan setelah dikoordinasikan bisa dikembangkan ke APL, tapi tata ruangnya masih kehutanan, hutan. Nah, Bapak ngajukan rekomendasi ke FPR di tingkat pusat, bukan di daerah. Agar tata ruang nanti untuk sementara ketika Bapak dapat FPR rekomendasi itu, ya itu bisa dijalankan dalam rangka untuk melakukan land clearing atau permohonan hak. Setelah itu keluar, pemerintah daerah nanti wajib untuk menyesuaikan sesuai dengan rekomendasi. Itu paham, Pak? Tadi Ya, sudah saya sebutkan di atas. ya Pak, paham. Oke, menarik Pak itu. Itu banyak sekali yang banyak nggak ngerti dengan perkembangan sekarang. Tadi coba Bapak yang slide ke berikutnya ini. Mana Pak? Ini. Nah, kemenangan ini. Ini mungkin kerjasama hasil G20, KTT G20 menyepakati ini ya, kawasan hutan boleh dibuka walaupun tata ruangnya belum ini, nanti pemerintah pusat akan mengeluarkan rekomendasi dulu. Nah, setelah itu nanti tata ruang harus menyesuaikan rekomendasi. Nah, selanjutnya slide ini. Slide ini, setelah ini, slide satu lagi. Terus. Terus? Habis Pak, tadi sampai ini aja. Oh ya, sebelumnya Pak, coba sebelumnya. Kalau nggak awal yang menjadi terus rekomendasi lah ini kegiatan rekomendasi ini Pak. Rekomendasi kesesuaian kesehatan pemetaan ruang, dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemetaan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis
dan belum diatur dalam rencana tata ruang. Nah, ini yang dimaksud Bapak itu. Kalau lokasi Bapak yang ajukan ternyata masih kawasan hutan dan kegiatan Bapak ini merupakan suatu program strategis nasional, ada perintah dari menteri ini harus dikembangkan mulai PT ini. Nah, ini nanti pusat dengan memberikan rekomendasi agar kehutanan melepaskan lahan itu untuk APL. Rekomendasi dari kementerian ya, Pak? Rekomendasi ini dari tim, Pak. Oh. Ada namanya FPR, Forum Penataan Ruang di tingkat pusat, itu ketuanya Menko Perekonomian. Ya. Ya, kalau yang di daerah itu gubernur. Kalau yang di daerah tingkat kabupaten yaitu bupati. Ya, sudah agak nyambung belum, Pak? Ya, bisa, Pak. Benar loh ini Kalau nanti jenengan Pak, diserai saya tugas pernah ini. pengalaman yang ngurus USS itu bukan yang terkait izin ini, Pak, yang terkait kayak izin Oh eh, iya, ini kan kan terkait banyak, izin lokasi, Bapak mungkin izin usahanya, ya mungkin menunya kan banyak, Pak. Ya, selain izin lokasi, ini yang terkait Ya, dengan pertanahan, Pak. Makanya ada ya. pertimbangan teknis pertanahan. Oh, Nah, Bapak setiap perizinan apapun, termasuk IMB, Bapak bangun pabrik dan sebagainya, itu harus pakai USS. ya emang sekarang di BGA pun masing-masing PT sudah ini, Pak, sudah ada US-nya dan apa itu Iyalah, akunnya ada dan harus punya KBLI. dipegang oleh ini, Ya, oleh legal ya, Jakarta. betul, Pak. Ya, Nah, Pak. ini lebih Hmm. terkonsentrasi pada lokasi pertanahannya, Ya. lahannya. Makanya dinamakan KKPR. Kalau Bapak mengajukan HO ya ada sendiri, ngajukan IMB ada juga ada Mengajukan NIB. iya, Ya, analisis dampak lingkungan juga ada sendiri. Nanti ya. ada kelompok-kelompoknya itu, Pak. Syaratnya apa-apa dan sebagainya itu nanti. Itu, Pak. Jadi kalau lokasi ini ya udah otomatis nanti akan berurusan dengan masalah Kementerian ATR BPN, yaitu terkait tata ruang maupun pertimbangan teknis. Nah, pertimbangan teknis ini tetap dilakukan di tingkat kabupaten dulu, Pak. Ya, baik, Pak. Ini menarik kan? Ini nggak sampai selesai dan semalam kalau ngurus ini. Ada yang lain mungkin yang teman-teman yang lain jangan diem lah. Ini sangat bagus untuk diskusikan karena jenengan di lapangan. Ada yang lain? Apa ini tidurnya? Halo? Ya, Pak. Wah iya, Pak. Nah, ini baru bangun. Buka Ya videonya inilah, lah. Buka iyalah. videonya, ya. Kelemahan-kelemahan kita itu kalau daring seperti ini, Pak. Makanya kasihan, kadang-kadang kita ini nggak bisa terkoneksi dengan baik, ya. Banyak-banyak masalah yang harus kita selesaikan, tapi karena kalau udah daring ini konsentrasinya hanya pada yang bicara. Nah ini, kalau kita luring, ini harusnya ya kita bisa berdiskusi rame-rame. Oleh karena itu sebenarnya saya juga sudah menyarankan untuk kepada instiber penyelenggara ini kegiatan perkuliahan ini harusnya sudah dibuka itu karena hasilnya pun kurang bagus, kasihan nanti pesertanya itu. Mungkin paling tidak dilakukan mungkin satu semester 2 kali itu ada udah cukup, Pak. Itu kita janjian di mana nanti ketemu sana udah cukup. Kalau enggak gitu sudahlah, kita hanya sekedar mendengarin baca, udah baca aja, mendingan kita kasih modul selesai, nggak usah kuliah gitu loh. Makanya ini sangat 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 sayang kalau itu hanya dilakukan secara daring. Karena ini apa, Pak? Ini praktek yang harus dilakukan oleh jenengan semua ketika nanti jenengan diberikan tugas-tugas terkait dengan pengelolaan perkebunan. Karena nanti bagaimana nanti menata batas, mengamankan lokasi, memelihara tanaman dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat sulit ini nanti supaya nggak terkena
penertiban tanah terlantar supaya tidak menjadi sengketa, bagaimana menyelesaikan masalah ini, wah luar biasa, ini unik, rumit. Bagaimana ini yang lain? Ada yang tanya? Pak Crosby itu mestinya banyak masalah itu, bisa tanya itu Crosby. Ya Pak, izin Pak. Gimana? Jangan dipaksa lu, Nah, nanti orang banyak jangan masalah buat dia. paksa. Iya, izin Pak. Ya nanti kalau Oh, masalah nanti terkait dengan masalah di luar itu ya sebaiknya nanti ada materi sesi sendiri. khusus. Ya, Ya, kalau ini kan masalah terkait dengan pemanfaatan ruang atau izin lokasi seperti yang sampaikan Pak Rudi tadi bagus. Tapi kalau sudah memekar kepada permasalahan rakyat, ada sengketa itu ada forumnya sendiri nanti. Ini kita kerucutkan di masalah-masalah terkait dengan izin lokasi atau OSS atau kegiatan pemanfaatan ruang. Silakan Pak. iya Pak. Izin bertanya Pak. Gini seandainya kita telah beroperasi mungkin sekitar 15 tahun perkebunan itu. Namun di dalam perizinan dia status lahan itu eh, sebenarnya masih bermasalah Pak. Mungkin masih ada yang statusnya masih HPK. Mohon arahannya Pak, kira-kira karena kan eh, perkebunan atau perusahaan tidak bisa disalahkan juga karena yang memberikan izin kan pada dasarnya kan dari pemerintah sendiri. Eh, Perusahaan sudah mengajukan permohonan apa ya status lahan itu supaya diganti, namun sampai saat ini belum ada kejelasan atau perkembangan gitu Pak. Kira-kira ada masukan Pak Wah, untuk ini Bapak ini perizinan? lawyer ya? Lawyernya perusahaan. Bukan Pak. Ya, ya enggak apa-apa kalau memang lawyer perusahaan. Ya Bapak kan tahu ya, Iya kehutanan juga Pak. punya hak, punya wewenang di mana mengatur tentang masalah lokasi-lokasi yang bisa dikeluarkan maupun tidak. Iya Pak. Kalau lokasi yang dikeluarkan atau tidak itu sudah berdasarkan suatu tatanan tersendiri dari kehutanan. Ya kan mungkin dipertahankan karena nggak bisa. Tetapi kalau nanti dilepaskan berarti kan mereka tidak mempunyai hak lagi, tidak mempunyai penguasaan lagi. Nah mungkin untuk sementara bisa dia tidak mengeluarkan, tetapi bisa kerjasama namanya kerjasama pemanfaatan. Tidak masalah, Hmm. tapi tidak dikeluarkan status haknya. Karena itu status haknya masih status tanah kawasan hutan. Nah BPN juga nggak akan pernah mengeluarkan sepanjang itu belum dilakukan pelepasan oleh pihak kehutanan. Jadi kalau hanya izin pemanfaatan penggarapan saja silahkan aja, panjang kehutanan mau. Tapi kalau memang tidak mau ya hati-hati. Bapak udah nggarap di sana, udah ngerjakan, udah landing dan sebagainya. Tapi dia tetap ngotot nggak itu bisa aja nanti ditendang kalau nggak dilandasi dengan kerjasama. Gitu Pak. Rugi nanti. Kalau udah ada kerjasama silahkan. Dan siap untuk tidak menerima hak atas tanah. Karena kalau permohonan hak atas tanah wajib ada pelepasan dari kawasan hutan. Itu Mas. Ya, Iya Pak. gimana? Masih belum jelas atau Ya Pak, pada dasarnya kan ada kerjasama izin pemampatan lahan gitu Pak ya. kan berpikir nanti akan mendapatkan hak? Ya kalau nanti suatu saat menterinya LHK itu mimpi sesuatu yang ini apabila akan melepaskan hak atas melepaskan kawasan hutan kamu akan mendapatkan emas 1.000 dinar, umpamanya begitu ya. Nah itu bisa dilepaskan. Tapi kalau sepanjang kementerinya itu nggak mau melepaskan ya tetap hanya mengizinkan untuk kerjasama. Itu pun juga diatur Pak persyaratan-persyaratannya. Satu lagi Pak, iya satu lagi Pak, saya Gimana? pernah kerja di Papua ya.
perusahaan eh, hanya dia mempunyai izin usaha perkebunan aja, IUP. Tetapi dia sebenarnya kawasan itu adalah sebenarnya kawasan hutan, bisa dibilang hutan lah, karena saya tahu sendiri memang kayunya masih cukup banyak. Kemudian eh, pada saat pengelolaan LC, nah itu dicari perusahaan atau kontraktor yang bisa mengurus izin eh, pengambilan kayu itu Pak, IPK-nya, dia yang ngurus IPK-nya, dia yang ngambil kayunya bayar ke pemerintah sebanyak apa kayunya yang bisa dia dia jual ya, terutama yang di atas 30 cm itu udah dihitung. Kemudian LC-nya dia yang ngambil. Ya kontraktor aja, perusahaan hanya terima bersih aja. Nah, kira-kira itu Pak, dalam perizinan itu pembukaan lahan itu bisa dilakukan atau bagaimana Pak ya, sesuai aturan sekarang? Nah, ya sama aturan sekarang ini nggak terlalu berbeda jauh dengan lama, hanya sekarang dilakukan secara otomatis. Ya, otomatis bagaimana yang diatur dalam tata ruang. Nah, kalau memang izin pemanfaatan hutan dan dalam rangka pembukaan atau LC, ini dia akan diserahkan oleh pihak lain yang bisa mengambil tanam tumbuhnya. Nah, kalau perusahaan yang mohon itu juga bisa melakukan kontrak atau kerjasama atau bentuk lainnya dalam rangka pengambilan kayu atau tanam tumbuhnya, ya silahkan. Nah sebelum itu bisa diambil ya otomatis dari pihak pemerintah nggak mau memberikan izin pemanfaatan hutan itu. Saya kira itu Mas. Nah, kalau memang itu ya sekaligus saja di samping sebagai ingin menggunakan atau memanfaatkan ruang itu, kalau bisa sekaligus untuk mengambil kayunya nanti diserahkan pada pemerintah. Gitu. Gimana Mas? Halo? Ya Pak, jelas Hilang Pak. kan suaranya? Jelas Pak, jelas Iya. Pak. Ya Pak. Ya iya. Ya kalau bisa diminta aja sekarang oleh perusahaan pemohon pemanfaatan hutan daripada pihak ketiga kan Iya Pak, gitu. mungkin perusahaan berpikir atau apa ya, berkalkulasi karena ribet, informasi seperti itu ribet, dan kemudian juga harus perusahaan itu harus mendepositokan gitu Pak, ada uang seperti deposito juga, jadi dia mengurusnya dari pihak ketiga yang istilahnya yang kontraktor yang sekitar yang inilah yang cukup bonafit gitu Pak. Ya semuanya itu juga UUD Iya, Mas. Tujuannya siapa yang bisa memberikan yang terbaik lah iya, itu. Jadi nggak usah kaget soal itu, kita nggak usah diajari teoritisnya yang harus bagaimana. Nah, itu ujungnya gitu, hanya mungkin di dalam satu birokrasinya yang bikin rumit lah, banyak syaratnya, banyak ini, hanya UUD itulah menyelesaikan segalanya itu. Ya saya kira itu Mas. ya makasih Ada Pak yang ya lain? Pak. Ya Pak, Oke, cukup yang Pak. lain untuk yang peserta yang lain kok diem-diem aja ya, nggak ada suara. Apa hanya tinggal dua orang ini ya? Tanyalah yang lain. Ada Pak, ada Pak yang lain Pak. Iya, maksudnya yang lain itu gimana? Di mana maksudnya itu di forum ini atau enggak? Coba yang ini materi ini ditutup Pak. Coba saya ingin lihat dari teman-teman yang lain ini. Nah, kemana ini? Ada Pak, Buka, siap. videonya buka Pak. Buka videonya ya. Hah? Iya, ya Hadir mana Pak. ini? Ya, ya ini habis ngopi, habis. Ini Ayo, kami siapa lagi yang mau ingin tanyakan? Ada pertanyaan yang paling berat tadi dari Pak Rudi. Hadir Pak. Iya, hadir maksudnya tuh, ya maksudnya berkontribusi. Saya sendiri juga tidak segalanya bisa, saya sendiri butuh sharing, butuh masukan dari lapangan. Gimana, Bapak-Bapak setuju enggak? Itu harus mendarat dan harus memperjelas persoalan-persoalan materi supaya benar-benar tidak seperti terjadi sekarang ini, luring. Daring itu sangat sangat
kurang efektif. Gimana Pak Ketua, di mana Ya, Pak untuk Yukananta? mahasiswa S1 cocok lah Pak. Pak Hendro, Pak Hendro. Ya, gimana? Pak, saya coba nanya lagi ya Pak. Nanya atau sharing lah. Enggak, tadi Biar. Pak, siapa Pak Yukananta mau tanya tadi coba. Oh ya, oke. Silakan. Izin aja Pak, ini terkait di kondisi lapangan Pak. Jadi Iya, masing-masing perusahaan itu kan bukan terkadang mereka kan sudah punya izin masing-masing. Namun di lapangan itu sering kita temui itu kadang-kadang ada tindih izin gitu Pak, tumpang tindih HGU dan lain sebagainya lah Pak. Maksudnya kita sebagai yang di perusahaan lah Pak, menyikapinya bagusnya seperti apa itu Pak? Karena saya beberapa PT keliling, ya pasti ada itu Pak. Kok bisa terjadi padahal kita sudah punya haknya masing-masing, HGU-nya masing-masing gitu Pak. iya. Mungkin itu Pak yang mau saya tanyakan Iya. Pak. Ya, Itu sama aja. di lapangan yang sering terjadi lah Pak. Ya, ya sama aja. Kalau orang berkeluarga udah punya istri masing-masing, suami masing-masing, kok bisa ya terjadi hal-hal yang lain gitu. Menurut jenengan gimana kalau semacam itu? Karena semuanya nggak disiplin, nggak melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing. Dia hanya menuntut haknya aja yang ini. Nah di lapangan dia sendiri coba tanda batas juga Anda berikan. Punya lahan haknya hanya 1.000, dia garap 1.500 juga enggak ini. Mungkin Bapak disiplin, kalau perusahaan lain yang nggak disiplin, ya gimana? Harusnya kedua belah yang berbatasan ini harusnya melakukan sinkronisasi sendiri di lapangan, menggunakan koordinat yang sudah dipunyai masing-masing. Coba aja di lapangan ada tanda batasnya enggak? Udah, saya nggak usah lihat ke lapangan. Ada nggak tanda batas itu? Ada Pak. Bapak nggak usah pikiran. Bahkan jadi kadang misalnya PTA sama PTB itu batasnya tuh saling singgungan malahan Pak. Ya, Saya baru sini. Ya, terus untuk menengahinya bagusnya seperti apa gitu Pak? Ya mediasi Pak, penengahinya mediasi dilakukan oleh pihak ketiga yang paham tentang masalah pertanahan ini. Kalau diserahkan pengacara nggak tahu tentang masalah pertanahan ya hanyanya ya oh sudah ke pengadilan aja kemana ini habis jadwal duel. Dicari jalan terbaik yang ahli mediasi di bidang pertanahan khusus. Kalau misalkan pengacara ya dia taunya persoalan hukum, kalau tidak bisa gini ya sudah pengadilan kan begitu. Kebanyakan Itulah. Nah kalau ya memang kan lawyer akhirnya kan ujungnya ke pengacara situ. Tapi itu lagi kalau pengacara sendiri itu nggak paham tentang masalah pertanahan, ya itu akhirnya ayo yang dianukan kan normatif aja. Ini begini nggak begitu Pak. Dunia itu juga akan damai, juga akan baik kalau penyelesaian pertanahan atau penyelesaian masalahnya itu dilakukan dengan segala harmoni. Benar dan salah itu pun bukan jadi suatu sarana untuk mencari mencari kedamaian gitu. Tapi sama-sama saling menerima itu yang paling bagus. Dan saya yakin disiplin ketika di lapangan nggak akan terjadi ketika saat ya perizinan dan pemberian hak atas tanah itu sudah diberikan batas-batas. Karena setelah ada masalah baru dia ingat batasnya harus dipasang gitu Pak. Padahal sekali lagi sejak izin keluar, sejak pengukuran yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN itu harus wajib untuk diberi pasang batas dulu Pak. Kalau sudah ada gitu orang lain pasti ketika BPN nanti akan ukur, oh ini sudah ada Pak Toh, ini punya ini kan begitu Pak. Saya yakin ini nggak ada yang disiplin di dalam rangka pemasangan tanda batas pada saat pengukuran. Atau bahkan setelah pengukuran hilang batasnya di mana. Nah ini karena pemeliharaannya kurang baik. Tapi makanya oleh karena itu nggak usah salahkan saling satu dengan yang lain. Sekarang kalau memang ada masalah,
laporan ke BPN, bagaimana nanti di BPN penyelesaiannya, mediasi, nanti kalau memang perlu bisa dilakukan namanya rekonstruksi, yaitu mengembalikan batas hasil pengukuran terdahulu atau mengembalikan batas sesuai dengan hak atas tanah yang ada di dalam sertifikat itu. Siap, Itu siap. Mas, Baik ya. Pak, terima kasih Pak. Iya, dari pengacara ya pengacara yang paham tentang pertanahan. Artinya lawyer itu harus dikursus dulu tentang masalah pertanahannya. Jangan hanya aspek hukumnya saja, masalah sosial, masalah teknisnya, masalah budaya masyarakat dan sebagainya harus dipahami juga. Siap, Itu siap Mas Pak. ya. Kalau nggak punya keahlian di situ, ya isinya udah main tembak aja di pengadilan. Ini pengadilan, polisi nanti kalau nggak ini kan gitu. Ya, oke. Oke, gitu Pak Haji, silakan Pak Haji. Pak Rudi. Eh, saya tadi gini Pak, kalau kita sekarang sudah pakai OSS itu, apakah memang semuanya bisa kita kalau OSS kan singkatannya kan online submission apa Pak tadi? Ada suwe-suwe. Single submission, artinya kan Ya, pengurusan satu pintu atau PTSP ya Pak kalau di anunya ya, kantornya itu di ya. Kabupaten. Nah, maksud saya itu apakah memang semuanya benar-benar kita bisa lewat online saja ataukah ada hal-hal yang lain Pak? Misalnya, oh Ada. ini nggak bisa, ini harus diurus secara manual ke kantor tertentu gitu Pak. Pak, OSS itu merupakan kewajiban daerah untuk membangun itu. Boleh Ya, dilakukan manual ketika ada problem masalah IT. Selain itu udah tidak lagi. artinya nggak kayak dulu Pak ya. Dulu kan ngajukan ini OS dulu ke nggak boleh. kantor ini lama gitu kan. Lah enggak, Bapak kalau ingin melengkapi itu, contohnya mungkin KTP dan sebagainya, ya udah nggak pakai OSS, Pak. Artinya yang terkait dengan persyaratan Bapak itu di luar OSS. Oh ya ya ya. Tapi pengajuannya tetap lewat OSS Pak ya. Iya, Ya ya pernah kalau sekali Bapak Pak. ingin ngajukan usaha, ini ya pakai OSS. Nah, tapi kalau izin lokasi, Bapak harus punya nomor PT, nomor ini dan sebagainya yang dipersyaratkan itu dilengkapi dulu. Hmm. Gimana caranya? Ya diusahakan. Ada yang bisa pakai manual, ada yang tidak. Iya iya iya. Kan gitu. Ya, kalau IUP itu juga udah pakai OSS harusnya, Pak. Tapi persyaratan untuk mendapatkan IUP apa saja? Mungkin ada yang manual. Kalau Mungkin minta ke desa karena desanya belum mempunyai sistem di IT, ya kan, Bapak itu. Tapi kalau udah masuk persyaratan perizinan yang harus dilakukan dengan OSS, ya Bapak yang mengurus persyaratannya aja itu yang diupayakan. iya Tapi udah masuk sana, persyaratan masuk sana, tidak lagi Bapak mengurusi manualnya, langsung sana otomatis Pak. iya. Sepanjang persyaratan itu sudah dipenuhi. Itu Pak Oke Pak. Adi, Oke Pak Pak. Rudi. Oke Pak. Paham, Pak. Ya, kalau yang manual, yang memang di daerah itu belum punya sistem, atau US sana terkendala karena adanya IT. Ya. IT sama mungkin bisa aja di pedalaman Pak. Terbatas di kabupaten aja banyak yang nggak bisa melaksanakan OSS kok. Bisa Pak. Di Ketapang bisa Pak. Ya, Tapi di ya, ada Ketapang Ketapang bisa. udah lama. Coba yang daerah perkembangan yang baru itu yang harus diantisipasi. Iya. Daerah pengembangan kabupaten yang baru, kok boro-boro pegawai aja mengenal OSS juga enggak. Iya. Ya PTSP kalau di sini kantornya namanya. Ya, PTP itu kantor terpadu, Ya. Pak. Kantor pelayanan Betul. terpadu. Oke. Sistem satu pintu Ya. PTSP itu namanya, yaitu kantor terpadu lah dulu. Pelayanan PTSP, pelayanan bla 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 Satu pintu. satu pintu. Nah, Iya gitu. Pak. SP-nya satu pintu. Iya. Iya. Ya, PTSP itu pelayanan terpadu satu pintu. Nah, gitu Pak. Saya juga nggak pernah ngalamin semacam itu. Ya karena Saya hanya dulu di pusat. karena ada pernah kita mengurus
ada hal yang terkendala, kita datang ke PTSP, dibantu sama yang di sana, tugas di sana bisa. Tapi tetap Ya. lewat komputer, tetap Iya, lewat online. iya, tapi manual itu maksudnya itu ya karena ada Iya. kendala itu aja. Tapi Iya. sejatinya tidak lagi Pak semacam itu. Oh kendalanya di sana ya kita cukup telepon Pak di sana kok ada ini nggak bisa masuk. Nanti dia dibantu itu. Tapi prosesnya tetap melalui satu sistem Pak. Ya, tetap Gitu. harus sistem itu. Iya, paham Pak ya? Karena nanti produknya pun di Pak, di Ya harus download dari elektronik. akunnya itu. Iya, iya, download nanti Bapak bisa download. Nanti Dicetak ada sendiri. pengesahannya pakai barcode itu nanti. Nah, iyalah. Artinya itu untuk melindungi Ya. produk. Ada yang lain silakan. Ini kok baru ini. Ya kalau nggak ada ya kita tutup. Kita ganti nanti besok minggu depan land clearing sama pembebasan tanah nanti. Iya, Pak. Ini gagal masalah perizinan udah cukup matang lah ini bahwa Bapak ini di Ya, lapangan Pak. udah paham. Ya udah mau kita tutup suaranya banter banget. Udah ngelilir Ya ya, oke, Pak. terima kasih atas partisipasinya Pak Taat. Mohon bisa dibantu nanti ya. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas sharing atau tukar pikiran yang mana banyak tukarnya ya. Kalau saya banyak tukarnya dengan pengalaman Bapak. Walaupun saya sendiri orang lapangan, tapi secara teknis ya mungkin menguasai Bapak lah. Tapi Bapak nggak paham tentang masalah pertanahan secara spesifik. Ini Bapak nggak pernah ada pembinaan penyuluhan dari pertanahan ya? Ya. Nggak ada, Pak. Kami nggak ada. Pak. Harusnya paham itu Pak. Dari Bapak aja nih Pak. Nggak kejauhan ini. Dari belajar dari masalah, Pak. Cukup nanti mungkin satu semester sekali ketemu nggak apa-apa. Saya nggak keberatan kalau itu. Iya, Kalau Pak. sangat terlalu jauh. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita belajar bersama-sama dalam rangka untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang kita hadapi di kemudian hari. Terima kasih Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan selamat bekerja untuk besok pagi. Terima kasih. Terima kasih. Pak.